semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam sertu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dihimpunkan di dalam rumah Tuhan dalam ibadah pemuda remaja, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Baik, kita segera kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani nama anak laki-laki Yusuf. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani dari nama anak Yusuf, dimulai dari anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase pertama, saat Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase pertama, saat Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Kisah itu ditulis di dalam Kejadian 37. Kisah itu ditulis di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian B, ayat 12 sampai dengan ayat 36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat Kejadian 37 ayat 18. Sekarang kita akan melihat Kejadian 37 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara Yusuf bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Di sini ayat 18 ini kita perhatikan, saudara-saudara Yusuf bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Amin, saudaraku. Saudara-saudara Yusuf adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak memiliki kasih. Pendeknya krisis kasih, gembala-gembala yang krisis dengan kasih.
Jadi lagi saudara-saudara Yusuf adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak memiliki kasih. Pendeknya krisis kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kehidupan muda remaja krisis kasih, saudaraku selalu berusaha untuk mencari kesalahan orang lain, berusaha untuk mencari kekurangan orang lain. Itu tanda bahwa kehidupan remaja sedang mengalami krisis kasih, persis seperti saudara-saudara Yusuf bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Puji Tuhan. Kemudian Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan ayat ke-4. Demikian firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Pendeknya, kasih Yakub lebih besar kepada Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Amin, saudaraku. Kasih Yakub lebih besar kepada Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kalau memiliki kasih yang lebih besar, kalau memiliki kasih yang besar, maka kejahatan dan kebencian akan lebih kecil. Amin, saudaraku. Kalau kasih Allah lebih besar di dalam kehidupan muda remaja, maka kebencian dan kejahatan akan lebih kecil. Sebaliknya, kalau memiliki kasih yang lebih kecil, kalau kasih Allah lebih kecil di dalam diri seseorang, maka kejahatan dan kebencian yang akan lebih besar. Amin, saudaraku. Bagaikan tadi Yakub lebih mengasihi Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Jadi kasihnya Yakub itu lebih besar dimiliki oleh Yakub, lebih besar dimiliki oleh Yusuf daripada saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Kalau kasih Allah lebih besar di dalam diri seseorang, maka kebencian, kejahatan otomatis lebih kecil. Tetapi sebaliknya, kalau kejahatan dan kebencian lebih besar, maka kasih Allah kecil di dalam dirinya. Itulah yang sedang terjadi. Amin, saudaraku. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan saudara-saudara Yusuf berkata satu dengan yang lain. Saudara-saudara Yusuf berkata kepada satu dengan yang lain pada ayat 19, lihat tukang mimpi kita itu datang. Lihat tukang mimpi kita itu datang. Pada ayat 20 mereka berkata, marilah kita bunuh dia. Saya ulangi ya, saudara-saudara Yusuf berkata satu dengan yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Itu ayat 19. Sedangkan pada ayat 20 mereka berkata, marilah kita bunuh dia. Kesimpulannya, hanya karena mimpi saja saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf. Jadi hanya karena mimpi saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf. Itu kesimpulannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hanya karena mimpi saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf, adik kandung mereka sendiri.
Puji Tuhan. Yeremia 23 ayat 28. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Kemudian bagian B, apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, nabi yang beroleh mimpi dan beroleh firman Tuhan harus menceritakannya dengan benar. Puji Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi dan beroleh firman Tuhan harus menceritakannya dengan benar. Amin, saudaraku. Demikianlah Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dia beroleh mimpi dan mimpi itu diceritakannya dengan benar. Tetapi hanya karena mimpi itu, saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf. Haleluya. Padahal dalam Yeremia 23 ayat 28, nabi yang beroleh mimpi dan yang beroleh firman Tuhan harus menceritakannya dengan benar. Berarti mimpi dan firman Tuhan tidak boleh ditahan-tahan atau dikurangkan, dan tidak boleh ditambah-tambah atau dilebih-lebihkan. Jadi berarti mimpi dan firman Tuhan tidak boleh ditahan-tahan atau dikurangkan, dan tidak boleh ditambah-tambahkan atau dilebih-lebihkan. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya Yusuf tampil membawa pengajaran mempelai dalam terangnya, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Pendeknya Yusuf tampil di hadapan saudara-saudaranya membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yusuf adalah pribadi yang jujur, sehingga kepadanya dipercayakanlah pengajaran, sehingga kepadanya Tuhan percayakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Semakin kita jujur, semakin kita tampil apa adanya di hadapan Tuhan, maka akan semakin bukakan rahasia firman-Nya. Maka jelas di sini Yusuf adalah seorang pribadi yang jujur, sehingga Tuhan mempercayakan kepadanya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin, saudaraku. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Jadi pengajaran mempelai ini diterangi oleh pengajaran tabernakel. Sebaliknya pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai, yaitu berselubungkan matahari, kemudian bulan di bawah kaki, dan bermahkotakan 12 bintang di atas kepala. Jadi hanya kepada orang yang jujur saja Tuhan mempercayakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Ingat itu. Ingat itu. Seorang nabi yang beroleh mimpi dan beroleh firman Tuhan harus menceritakannya dengan benar. Berarti tidak boleh ditambah-tambahkan atau dilebih-lebihkan, tidak boleh ditahan-tahan juga atau dikurang-kurangkan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan, Yusuf adalah seorang pribadi yang jujur. Hanya kepada pribadi yang jujur Tuhan mempercayakan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, ukuran untuk menjadi mempelai adalah tabernakel. Ukuran untuk menjadi mempelai adalah tabernakel.
yaitu terwujudnya pembangunan tabernakel atau terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, itulah mempelai wanita Tuhan. Jadi jelas ya, ukuran mempelai adalah tabernakel. Amin saudaraku. Sebaliknya pengajaran tabernakel ukurannya adalah mempelai. Dapat dipahami. Jadi dua pengajaran ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, berarti ukuran mempelai adalah tabernakel, yaitu terwujudnya pembangunan tabernakel atau terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Ukurannya tabernakel. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tabernakel terdiri dari 3 daerah. Tabernakel sendiri terdiri dari 3 daerah. Yang pertama, daerah halaman. Yang pertama, daerah halaman ini berbicara tentang iman. Yang pertama, daerah halaman ini berbicara tentang iman. Prakteknya sesuai dengan 2 alat yang ada di halaman. Praktek iman sesuai dengan 2 alat yang ada di halaman. Adapun kedua alat itu, 1 mezbah korban bakaran. 1 mezbah korban bakaran menunjuk pertobatan. 1 mezbah korban bakaran menunjuk pertobatan. Titik. Tanda orang bertobat, berhenti berbuat dosa dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Tanda orang bertobat, berhenti berbuat dosa dan tidak mengulanginya lagi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 2, kolam pembasuhan tembaga atau bejana pembasuhan tembaga menunjuk baptisan air. Menunjuk baptisan air. Ini berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Itu iman. Berhenti berbuat dosa dan satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu iman. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Yang kedua, daerah ruangan suci. Yang kedua, daerah ruangan suci. Ini berbicara tentang pengharapan. Tadi halaman berbicara iman ya. Prakteknya sesuai dengan 2 alat yang ada dalamnya. Sekarang yang kedua, daerah ruangan suci berbicara tentang pengharapan. Prakteknya sesuai dengan 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. Prakteknya sesuai dengan 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. 1, meja roti sajian. 1, meja roti sajian menunjuk persekutuan dengan firman Allah serta persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus lewat ibadah pendalaman Alkitab. Amin. Saya ulangi, prakteknya 1, meja roti sajian menunjuk persekutuan dengan firman Allah serta persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus lewat ibadah pendalaman Alkitab. Itu sebabnya dalam setiap ibadah pendalaman Alkitab senantiasa disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. 2, pelita emas. 2, pelita emas menunjuk persekutuan dengan Roh El Kudus. Pelita emas menunjuk persekutuan dengan Roh El Kudus lewat ibadah raya Minggu. Lewat ibadah raya Minggu. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang diurapi menjadi terang, menjadi kesaksian. Haleluya. Kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi terang, menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam setiap pertemuan ibadah raya Minggu ada diberi kesempatan kesaksian. 3, mezbah dupa. 3, mezbah dupa menunjuk persekutuan dengan kasih Allah. Menunjuk persekutuan dengan kasih Allah lewat ibadah doa penyembahan. Lewat ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan.
Haleluya. Amin, saudaraku. Inilah praktek pengharapan kepada Tuhan. Ada persekutuan dengan firman Allah, ada persekutuan dengan roh Allah, ada persekutuan dengan kasih Allah. Itu praktek dalam pengharapan. Kemudian daerah yang ketiga, daerah ruangan maha suci. Yang ketiga, daerah ruangan maha suci, berbicara tentang kasih. Ini berbicara tentang kasih. Yang ketiga, daerah ruangan maha suci, berbicara tentang kasih. Prakteknya sesuai dengan alat yang ada di dalamnya. Prakteknya sesuai dengan satu alat yang ada di dalamnya, yaitu tabut perjanjian. Yaitu tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian ini alat yang terutama dari semua peralatan atau perabotan-perabotan yang ada di dalam tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Kemudian tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu satu peti atau tabut, garis miring tabut. Satu peti atau tabut menunjuk mempelai wanita Tuhan. Itu menunjuk mempelai wanita Tuhan. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub. Tutup pendamaian dengan dua kerub menunjuk Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub menunjuk Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Saya ulangi, tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu, peti atau tabut menunjuk mempelai wanita Tuhan, itulah gereja Tuhan. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub menunjuk Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Amin ya. Kemudian lanjut, arti rohani tabut perjanjian. Arti rohani tabut perjanjian. Satu, tahta Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanita. Itu arti rohani dari tabut perjanjian. Saya ulangi, arti rohani tabut perjanjian ada dua. Satu, tahta Allah. Tahta Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanita. Puji Tuhan. Jadi jelas ukuran untuk menjadi mempelai wanita adalah tabernakel. Dimulai dari halaman, kemudian itu berbicara tentang iman, kemudian meningkat berada di daerah yang kedua, itulah ruangan suci, berbicara tentang pengharapan. Kemudian meningkat lagi berada pada ruangan maha suci, itu berbicara tentang kasih. Hubungan antar itu berbicara tentang hubungan nikah antara gereja Tuhan sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baik, kita kembali membaca Yeremia 23 ayat 29. Demikianlah sejenak bahwa jelas bahwa ukuran menjadi mempelai adalah tabernakel. Amin. Amin, saudaraku. Jadi tidak bisa dipungkiri, ukuran untuk menjadi mempelai adalah tabernakel, yaitu pembangunan tabernakel atau terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dimulai dari daerah halaman, ruangan suci, sampai berada pada ruangan maha suci. Itu berbicara tentang hubungan nikah, hubungan mempelai. Puji Tuhan, tidak bisa dipungkiri lagi. Maka kita kembali membaca Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudaraku, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel digambarkan seperti satu api, berarti hidup. Dua, palu berarti kuat. Amin.
Ya, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel digambarkan seperti satu api berarti hidup, dua palu berarti kuat. Puji Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Pengajaran tadi, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itu hidup dan kuat. Amin. Maksudnya hidup dan kuat, maksudnya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu maksud hidup dan kuat. Hidup dan kuat maksudnya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amin. Puji Tuhan. Apa bukti hidup dan kuat? Apa bukti hidup dan kuat? Ia menusuk amat dalam. Apa artinya hidup? Apa bukti hidup dan kuat? Apa bukti bahwa firman Allah itu hidup dan kuat? Jawabnya, ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam. Artinya, menusuk amat dalam artinya berkuasa memisahkan tiga perkara. Ia menusuk amat dalam artinya berkuasa memisahkan tiga perkara yang tidak bisa ditembusi oleh apapun. Yang tidak bisa ditembusi oleh apapun, yaitu satu, jiwa dan roh. Dua, sumsum dan sendi-sendi. Tiga, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Puji Tuhan. Saya ulangi ya. Firman Allah itu hidup dan kuat. Maksudnya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Apa bukti bahwa firman Allah itu hidup dan kuat? Ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam artinya berkuasa memisahkan tiga perkara yang tidak dapat ditembusi oleh mata manusia, yaitu satu, jiwa dan roh. Dua, sumsum dan sendi-sendi. Tiga, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Saudaraku, tiga perkara tersebut tadi, jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan yang ketiga pertimbangan dan pikiran hati. Tiga perkara tersebut tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel hidup dan kuat. Amin, saudaraku. Apa buktinya? Dia menusuk amat dan artinya berkuasa mencucikan dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Puji Tuhan. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tiga perkara tersebut tadi, jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Tiga, pertimbangan dan pikiran hati tidak dapat ditembusi oleh mata manusia, tetapi dapat dilihat oleh, tetapi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel hidup dan kuat. Buktinya, ia dapat menusuk amat dalam. Artinya, berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Puji Tuhan. Penyucian terhadap dosa, memisahkan jiwa dan roh, berarti menjadikan kita menjadi manusia rohani. Amin. Kemudian memisahkan sumsum dan sendi-sendi, melepaskan kita dari dosa yang disembunyikan. Kemudian dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Artinya pertimbangan dan pikiran hati menjadi sama dengan
pertimbangan dan pikiran hati yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini 3 perkara ini tidak bisa dilihat mata manusia, tetapi firman Allah hidup dan kuat. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Untuk memisahkan hidup dan kuat, kegunaannya hidup dan kuat kegunaannya memisahkan gandum dari jerami. Amin. Memisahkan gandum dari jerami. Coba ulangi dulu Ibrani. Kita kembali membaca Ibrani pasal Yeremia pasal yang ke-23 ayat 29. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Ini adalah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Berkuasa. Kemudian apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel hidup dan kuat untuk memisahkan gandum dan dari jerami. Berkuasa memisahkan gandum dari jerami. Gandum menunjuk kehidupan yang penuh dengan firman. Gandum menunjuk kehidupan yang penuh dengan firman. Sedangkan jerami menunjuk kehidupan yang hidup tanpa persekutuan dengan firman. Jerami menunjuk orang yang hidup tanpa persekutuan dengan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Iya. Nah, baik. Kita membaca selanjutnya Ibrani pasal 4 tadi. Ibrani pasal 4 tadi. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji Tuhan. Tidak ada suatu makhluk tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dosa apapun. Semuanya terbuka di depan mata Tuhan. Amin. Kemudian setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab, akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Tetapi itu sebab kenapa Tuhan berkata seperti itu. Karena pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel hidup dan kuat. Apa buktinya? Menusuk amat dalam. Artinya berkuasa mengadakan penyucian terhadap dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Maka kaitannya pada ayat, korelasi ayat 12 dengan ayat 13 adalah tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu dosa yang dapat disembunyikan, baik di dalam jiwa dan roh, baik di dalam sumsum dan sendi-sendi, maupun pikiran dan hati manusia. Maka selanjutnya setiap orang akan memberi pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Firman yang kita hidupi ini akan sejauh firman yang kita terima ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sejauh mana kita hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kehidupan pemuda remaja. Jadi setiap orang akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak bisa menutup-nutupi dosa. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 3 ayat 12.
Matius 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Perhatikan, gandum dikumpulkan di dalam lumbung, sedangkan debu jerami dibakar dalam api yang bernyala-nyala. Jadi jelas, setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan kelak. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kemauan yang dari Tuhan, sehingga kita boleh mengadakan ibadah pemuda remaja. Di tengah-tengahnya firman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel kita terima. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 19. Kejadian 37 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Saudara-saudara Yusuf berkata, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Banyak orang Kristen salah paham terhadap pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebab pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu hidup dan kuat. Hidup dan kuat. Artinya berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa, sekalipun dosa itu disembunyikan amat dalam. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Banyak orang Kristen salah paham terhadap pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Banyak. Karena orang Kristen, kebanyakan orang Kristen tidak mau dosanya disinggung. Banyak orang Kristen tidak mau disinggung dosanya, tidak mau disinggung kesalahannya, tidak mau disinggung kejahatannya, tidak mau disinggung kenajisannya. Persis seperti saudara-saudara Yusuf. Mereka mengatai Yusuf dengan berkata, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Tukang mimpi kita itu datang. Puji Tuhan. Banyak juga orang Kristen seperti itu, salah paham terhadap pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, karena berkuasa untuk menyucikan dosa. Ketika dosa disucikan, baik dosa kejahatan kenajisan, itu sangat tidak enak, sakit bagi dada. Sehingga persislah seperti saudara-saudara Yusuf. Lihat, mereka berkata, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Amin. Puji Tuhan. Tukang mimpi kita itu datang. Saudaraku, kalau Yusuf bermimpi itu bukan maunya, karena mimpi itu dari Tuhan. Saya juga harus menyampaikan firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sesuai dengan maunya Tuhan, sekalipun pemuda remaja salah paham. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun pemuda remaja salah paham, puji Tuhan, tapi seorang hamba Tuhan yang jujur harus menyampaikan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dengan benar, apapun resikonya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 20, Kejadian 37 ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas
telah menerekamnya, dan kita lihat, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membunuh Yusuf dengan satu tujuan. Saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membunuh Yusuf dengan satu tujuan, untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Amin. Untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Puji Tuhan. Mari kita lihat mimpi itu ya. Kejadian, walaupun ini sudah dibaca berkali-kali, tetapi sungguh menarik sekali. Kejadian 37 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Puji Tuhan. Mimpi yang pertama, Yusuf bermimpi 2 kali. Yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri. Itu ayat 8. Amin. Kaitannya dengan raja, ayat 9. Dapat dipahami kaitannya? Tadi mimpi Yusuf ada 2 kali Yusuf bermimpi. Yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri. Itu ayat 8. Itu kaitannya dengan mimpi yang pertama ini, kaitannya dengan raja. Ayat 8. Perhatikan ayat 9 ya. Perhatikan ya. Lalu ia 7 sampai 9 tadi ya. Tadi ayat 7, saudara, mimpi Yusuf itu ada 2 kali. Yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri. Itu ayat 7. Kaitannya dengan raja, ayat 8. Dapat dipahami saudaraku? Itu kaitannya dengan raja, ayat 8. Lalu mimpi yang kedua, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan menyimpulkan kedua mimpi itu. Kesimpulan dari kedua mimpi tersebut adalah pesta nikah anak domba. Kesimpulan dari kedua mimpi itu adalah pesta nikah anak domba. Berarti berusaha menggagalkan rencana Allah yang besar, yaitu pesta nikah anak domba. Itu rencana Allah yang besar. Mari kita perhatikan Wahyu 16. Kalau mimpi yang pertama tadi, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, ayat 7, Kejadian 37 ayat 7. Kaitannya adalah dengan ayat 8. Mimpi yang kedua, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Ini kalau kita perhatikan 3 benda penerang ini di dalam Wahyu 12 ayat 1, itu sudah menjadi milik perempuan yang sempurna. Itulah mempelai wanita. Berarti kesimpulan dari kedua mimpi Yusuf adalah berusaha menggagalkan rencana Allah yang besar, yaitu pesta nikah anak domba. Mari Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 7. Perhatikan perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,
dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya. Kalau tadi berarti di sini kita melihat ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Dia tampil sebagai raja dan pengantin laki-laki. Amin, saudaraku. Inilah rencana Allah yang besar. Jadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna itu adalah rencana Allah yang besar. Itu sebabnya tadi saudara-saudara Yusuf berkata, mari kita bunuh dia, lalu kita lempar ke sumur. Nanti kita katakan kepada Yakub, kepada ayah kita, dimakan oleh binatang buas. Puji Tuhan, dimakan oleh binatang buas. Adapun mimpi Yusuf itu, yang pertama, satu berkas gandum, satu ikat berkas gandum milik daripada Yusuf tegak berdiri. Ayat 7, Kejadian 37, kaitannya raja. Kemudian mimpi yang kedua adalah tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang. Kalau kita lihat tiga benda penerang ini di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, itu sudah menjadi milik gereja Tuhan yang sudah sempurna. Itulah mempelai wanita. Maka kalau kita perhatikan dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, kedatangan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Dia akan tampil sebagai raja, dia akan tampil sebagai pengantin laki-laki. Inilah rencana Allah yang besar, berusaha digagalkan oleh setan. Setelah itu saudara-saudara Yusuf berkata, mari, apa jadinya nanti mimpinya itu? Mari kita bunuh, apa jadinya nanti mimpinya itu? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lihat praktek menggagalkan rencana Allah dalam kurung pesta nikah. Praktek menggagalkan rencana Allah dalam kurung pesta nikah anak domba. Kejadian 37 ayat 20. Semua mengikuti? Amin. Puji Tuhan. Baik. Kejadian 37 ayat 20. Perhatikan firman Tuhan. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Setelah Yusuf dibunuh, rencana saudara-saudara Yusuf, setelah dibunuh, selanjutnya dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub, seekor binatang buas telah menerkamnya. Ini prakteknya. Saya ulangi. Setelah saudara-saudara Yusuf setelah Yusuf nanti dibunuh, selanjutnya dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub, seekor binatang buas telah menerkamnya. Kesimpulannya ada dua praktek setan untuk menggagalkan pesta nikah anak domba. Ada dua praktek setan untuk menggagalkan pesta nikah anak domba, yaitu satu, sumur. Dua, binatang buas. Satu, sumur. Dua, binatang buas. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kedua hal ini adalah alat setan untuk menggagalkan pesta nikah anak domba. Kedua hal ini adalah alat setan untuk menggagalkan pesta nikah anak domba. Marilah kita ikuti kedua hal ini satu persatu. Sekarang tentang sumur. Kejadian 37 ayat 24. Tentang sumur. Kejadian 37 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Perhatikan, sumur itu, adapun keadaan sumur itu kosong dan tidak berair. Berarti
kering. Sumur itu kosong, tidak berair, berarti sumur kering. Amin. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, sumur kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Perhatikan, saya ulangi. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, sumur kosong. Guru-guru palsu sama seperti mata air yang kering, sumur kosong. Amin. Guru-guru palsu sama seperti mata air yang kering, sumur kosong. Itu. Haleluya. Kalau malam ini kita berada di dalam sumur penggembalaan, lalu dari dalam sumur itu kita bisa minum, kita bisa menikmati dan memuaskan rasa dahaga kita. Amin. Dan kita bisa menikmati air dari dalam sumur penggembalaan ini dengan limpah ruah. Tetapi guru-guru palsu sama seperti sumur kosong, kering. Maka kalau terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah, termasuk pertemuan ibadah pemuda remaja, itu kemurahan Tuhan supaya rencana Allah yang besar ini terlaksana, terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi mempelai wanita. Sebab Yesus datang kembali, Dia akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Tetapi guru palsu sama seperti sumur kosong, kering, tidak mempunyai pembukaan firman. Amin. Puji Tuhan. Syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bisa mencatat pembukaan firman, itu artinya kita boleh menikmati sumur penggembalaan ini dan menikmatinya dengan bebas, memuaskan rasa dahaga kita sepenuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Puji Tuhan. Doakan terus ya, jangan sampai ini sumur keringnya. Amin. Puji Tuhan. Doakan terus. Mari kita lihat ciri-ciri sumur kering. Ciri-ciri sumur kering. Dua Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tadi 2 Petrus 2 ayat 17. Sekarang 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Perikopnya atau judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan. Ciri-ciri guru-guru palsu: sumur kosong, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, yaitu menyampaikan 1-2 ayat firman Tuhan lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol. Ciri-ciri guru-guru palsu yang disebut tadi sumur kosong: memasukkan pengajaran sesat, yaitu menyampaikan 1-2 ayat firman lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua, tahayul-tahayul. Itu sudah sumur kosong. Maka kalau hamba Tuhan hanya menyampaikan 1-2 ayat firman lalu cerita isapan jempol, cerita dongeng, lalu cerita tahayul-tahayul, menceritakan seluruh alam semesta, itu adalah gambaran bahwa dia adalah sumur kosong. Dia adalah guru-guru palsu, sumur kosong, tidak berair, kering-kering. Supaya terlihat berair, dia harus tambahkan cerita isapan jempol. Supaya terlihat basah berair, dia harus tambahkan dongeng nenek tua. Dia harus ceritakan dunia ini dan lain sebagainya. Sebetulnya dia adalah guru-guru palsu, sumur kosong, tidak berair, kering-kering. Jadi jangan bangga dengan cerita-cerita. Mendengar suatu khotbah yang disampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan cerita isapan jempol, jangan bahagia. Itu ajaran yang menyesatkan dan membinasakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kelihatan Deborah, supaya tahu sejauh mana persekutuan dengan firman. Kita sedang berada di sumur penggembalaan, menimba air sebanyak bukti. Puji Tuhan. Haleluya. Dari sumur penggembalaan ini, seorang gembala menimba air, memberikan minum domba-domba, kemudian memandikan domba-domba. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita perhatikan selanjutnya. Kita kembali membaca 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Yudas 1 ayat 13. Yudas ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yudas 1 ayat 16, bukan ayat 13. Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Perhatikan guru-guru palsu. Saudaraku,
Mereka guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu hidup menurut hawa nafsu. Mereka hidup menurut hawa nafsu. Mereka menyangkal salib Kristus, berarti menyangkal salib Kristus yang menebus dosa mereka. Kalau hidup menurut hawa nafsu berarti menyangkal salib Kristus yang menebus hidup mereka. Apa tandanya mereka menyangkal salib? Mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, sama dengan firman yang ditambahkan, atau menyampaikan firman Tuhan 1-2 ayat ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol. Amin. Tujuannya apa? Untuk mencari untung, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Sama dengan 2 Petrus 1, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mereka hidup menurut hawa nafsu, sehingga mereka menyangkal salib yang menebus dosa mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka adalah guru-guru palsu, menyampaikan firman yang ditambahkan. Dengan jalan itu mereka mendapat keuntungan, karena mereka adalah penjilat. Sehingga banyak orang nanti jalan kebenaran dihujat oleh orang banyak, sehingga banyak nanti orang binasa. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Salib adalah kebenaran, adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Puji Tuhan. Itulah sumur kosong. Guru-guru palsu menyampaikan firman yang ditambahkan. Itu ajaran yang menyesatkan. Jadi jangan bangga. Jangan mengagung-agungkan seorang hamba Tuhan karena pandai bercerita, karena pandai berlucu-lucu, melucu dan lain sebagainya. Tetapi berbahagialah, hai pemuda remaja, kalau seorang hamba Tuhan menegakkan salib di tengah penggembalaan, di tengah-tengah suatu perhimpunan ibadah dan pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang akibat sumur kosong. Yeremia 14. Yeremia 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Apa? Pekerjaan di ladang sudah berhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Puji Tuhan. Perhatikan akibat yang terjadi, akibat sumur kosong atau sumur kering. Yang terjadi ada dua. Satu, kendi-kendi kosong. Kendi-kendi menjadi kosong. Haleluya. Kalau firman Allah tidak diisi, kalau hati ini tidak penuh dengan firman,
Akibatnya tadi sudah dibaca. Akibatnya pada ayat 3, tetapi tidak menemukan air sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Akibatnya malu. Kalau kendi-kendi kosong, akibatnya malu. Kalau hati tidak penuh dengan air firman Allah, akibatnya malu. Malu menunjuk perbuatan dosa yang memalukan. Kalau hati tidak penuh dengan air firman, maka akibatnya terjadilah perbuatan dosa yang memalukan. Ayo, biarlah kendi-kendi hati kita diisi penuh dengan air firman, supaya kita tidak malu, tidak ada perbuatan dosa yang memalukan. Saya tidak yakin, sepandai-pandainya guru-guru palsu menceritakan cerita isapan jempol, tidak akan bisa mengadakan penyucian terhadap dosa. Tidak mungkin hatinya penuh dengan firman. Kalau hanya menyampaikan 1-2 ayat firman, ditambah dengan cerita-cerita isapan jempol, ditambah dengan dongeng nenek tua, ditambah dengan melucu, maka otomatis kendi-kendi kosong. Hati tidak penuh dengan air firman. Akibatnya seseorang akan melakukan perbuatan dosa yang memalukan itu. Dua, pekerjaan di ladang berhenti. Pekerjaan di ladang berhenti. Puji Tuhan. Akibatnya petani kecewa. Pekerjaan di ladang berhenti. Akibatnya petani kecewa. Menunjuk orang-orang yang patah semangat. Itu orang-orang yang kecewa menuju kepada orang-orang yang patah semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Bukankah saat ini kita berada di ladang Tuhan untuk senantiasa menikmati kemurahan Tuhan? Tetapi kalau kekeringan yang terjadi, kalau tidak ada air hujan turun, maka yang kecewa adalah petani. Yang kecewa adalah petani. Di situ terjadi kekecewaan, putus asa, patah semangat, undur dari ibadah, undur dari pelayanan, berhenti beribadah, berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Adanya kekecewaan. Akibatnya patah semangat, patah semangat, putus asa, berhenti beribadah, berhenti melayani. Puji Tuhan. Inilah yang terjadi. Masalah tidak selesai, masalah tidak teratasi. Kenapa ada kekecewaan? Kenapa ada patah semangat? Karena dia tidak sanggup menyelesaikan masalahnya. Kenapa masalah tidak bisa? Kalau diurut-urut lagi, kenapa masalah tidak selesai? Karena dia hanya berada di sumur kosong. Amin. Karena dia ada di dalam sumur kosong. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah akibatnya. Inilah cara setan untuk menggagalkan rencana Allah yang pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tentang sumur. Sekarang tentang binatang buas. Setelah dibunuh, rencananya dilempar ke sumur kosong. Lalu mereka akan berkata, telah dimakan binatang buas. Sekarang tentang binatang buas. Mari Yohanes pasal 10
Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dan 12. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerabaikan domba-domba itu. Puji Tuhan. Saudaraku, pekerjaan daripada si serigala atau disebut juga binatang buas adalah menerkam dan mencerabaikan kawanan domba. Sama artinya domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Domba-domba menjadi liar, tidak tergembala, tidak terkendali lagi. Itulah pekerjaan daripada binatang buas. Amin, saudaraku. Sejenak dulu kita lihat ya Ayub. Kalau domba-domba tidak tergembala, liar, tidak tergembala. Ayub 39. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalan? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiri. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Puji Tuhan. Lihat keadaan bila domba-domba tidak tergembala atau liar tidak tergembala. Satu, ia menertawakan keramaian kota. Ia menertawakan keramaian kota, artinya mengecilkan ibadah dan pelayanan sebagai keramaian kota. Satu, kalau domba-domba tidak tergembala, cirinya satu, menertawakan keramaian kota, artinya mengecilkan ibadah, mengecilkan pelayanan. Puji Tuhan. Dulu si Deborah sempat mengecilkan ibadah dan pelayanan di situ, karena dia sempat tergembala di internet, sehingga setiap kali saya sampaikan firman dia anggap angin lalu. Semoga bertobat. Dua, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Dua, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Artinya tidak dengar-dengaran terhadap gembala. Inilah keadaan kalau domba-domba tidak tergembala, liar tidak tergembala. Dua, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Artinya tidak mau mendengarkan suara gembala. Puji Tuhan. Juga ada di antara kita, banyak di antara kita seperti ini. Puji Tuhan. Tiga, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, artinya beribadah di sembarang tempat. Artinya beribadah di sembarang tempat ibadah. Berada di dalam setiap rumah Tuhan, begitu saja. Berarti beribadah di sembarang tempat. Amin. Di setiap rumah Tuhan dia beribadah. Di setiap rumah Tuhan beribadah. Berarti beribadah di sembarang tempat. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya jangan ada keluarga kita yang mempengaruhi kita untuk berada di sembarang tempat, baik orang tua, baik siapa saja. Kalau sudah berada di sembarang tempat,
berada di dalam setiap rumah Tuhan. Dalam setiap rumah Tuhan dia ada, dalam setiap rumah Tuhan yang lain dia ada. Berarti beribadah di seberang tempat. Itulah itu yang disebut liar, tidak tergembala. Kemudian keempat, mencari apa saja yang hijau. Mencari apa saja yang hijau. Puji Tuhan. Jadi semua yang hijau dia makan. Tetapi saya mau sampaikan, tidak semua yang hijau makanan. Tidak semua firman Allah itu disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dengan disertai dengan roh yang benar. Amin, saudaraku. Tidak semua firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan disertai dengan roh yang benar. Persis seperti tadi guru-guru palsu menyampaikan 1-2 ayat disertai dengan cerita Isapa jempol. Puji Tuhan. Jadi itulah kondisi kalau domba-domba liar tidak tergembala. Jadi yang pertama, menertawakan keramaian kota, artinya mengecilkan ibadah, mengecilkan pelayanan. 2, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Domba-domba tidak mendengarkan suara gembala. Tidak. 3, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, beribadah di sebarang tempat. 4, mencari apa saja yang hijau. Mencari apa saja yang hijau. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 15. Lebih jauh kita melihat binatang buas di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 15. Matius 7 ayat 15, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, binatang buas. Nabi-nabi palsu disebut juga serigala berbulu domba. Jadi nabi-nabi palsu ini disebut juga binatang buas. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi pekerjaan binatang buas menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba tidak tergembala. Domba-domba liar tidak tergembala. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini di Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, binatang buas. Nabi-nabi palsu adalah binatang buas, serigala berbulu domba, binatang buas. Hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu. Hati-hati dengan firman yang ditambahkan, menyampaikan 1-2 ayat ditambahkan dengan cerita Isapa jempol. Hati-hati. Hati-hati. Puji Tuhan. Jangan sampai termakan dengan berita firman yang semacam itu. Hati-hati, waspada. Sebab mereka itu adalah binatang buas. Puji Tuhan. Kemudian, kenapa mereka dikatakan binatang buas? Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan nabi-nabi palsu yang disebut serigala berbulu domba. Mereka mengadakan 3 hal perkara ajaib demi nama Tuhan. 1, bernubuat demi nama Tuhan. 2, mengusir setan demi nama Tuhan. 3, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Haleluya. Tetapi pada ayat 23 Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak dikenal. Lalu kembali Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Kalau hanya bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat,
sekalipun diadakan demi nama Tuhan, kalau salib tidak ditegakkan di dalamnya, adalah nabi-nabi palsu, adalah serigala yang buas. Amin. Puji Tuhan. Itu adalah serigala yang buas, binatang yang buas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi pengertian tentang pribadi Yusuf. Jadi apa yang dialami oleh Yusuf mungkin saat ini sedang kita alami, tetapi kita tidak perlu putus asa. Kalaupun hari ini kita ditolak, pengajaran mempelai ditolak, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu menggerutu, tidak perlu bersungut-sungut. Tuhan sudah menaruh satu beban di atas pundak untuk kita pikul, dan itu untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dari timur sampai ke barat. Kalau kita perhatikan kisah Yusuf, ketika dia bersama-sama dengan saudaranya dalam kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dia dibenci, tetapi tidak satu kali pun dia mengadakan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak sedikit pun mulutnya terbuka. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayat 36, ia dijual ke tanah Mesir. Kemudian tadi kita sudah melihat ayat 18 sampai dengan ayat 20, Yusuf diperlakukan dengan tidak wajar. Tetapi sekalipun demikian, Yusuf tetap berdiam diri. Tidak satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yusuf tahu dia dipercaya oleh Tuhan untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tuhan tahu keluarga GPT Betania memikul suatu tanggung jawab di atas pundak, yaitu membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Biarlah kehidupan kita menjadi sama seperti Yusuf di akhir zaman. Tidak perlu bersungut-sungut, sekalipun susah, sekalipun tidak enak, diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, tetaplah bertahan. Tuhan yang membela kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan merendahkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengangkat dirinya. Tuhan yang menentukan masa depan hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Saya merasa Tuhan sedang menaruh satu beban di atas pundak kita. Saya yakin kita bertanggung jawab di situ. Itulah pengajaran mempelai. Jadilah Yusuf yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah kecewa, tidak mundur dari ibadah, tidak mundur dari pelayanan, tetapi maju terus bersama dengan Tuhan. Kita pasti berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.